Biasanya ya, kalau kita itu menemukan bagaimana sih cara kita menemukan gaya menulis yang sesuai dengan kepribadian. Oke, pertama-tama yang perlu dicek itu adalah kita harus mengenali diri kita sendiri. Kita harus cek minat kita dan passion kita itu di bidang apa. Nah, mungkin kita perlu menuliskan ya tentang topik yang benar-benar kita sukai. Gaya menulis itu seringkali ya muncul secara alami ketika kita langsung menulis tentang sesuatu yang kita pikirkan. Kemudian kita harus cek juga bagaimana kepribadian kita. Apakah kita ini orang yang humoris ketika berhadapan dengan orang? Apabila kita menemui orang itu kita selalu humoris, maka bawa saja uh, ekosistem yang selalu kita obrolkan dengan teman itu dijadikan sebuah konten, sebuah ide. Kemudian tanya juga kepada diri kita, apakah kita ini tipikal orang serius. Kalau orang yang serius ya otomatis kita tulis sesuai dengan kepribadian kita, yaitu serius. Nah, ada juga saya pernah mencek ya, pembicara itu orangnya analitis banget. Jadi dia memiliki rasa keingintahuan atau curiosity yang sangat tinggi. Jadi secara otomatis ya tulisan-tulisannya juga sangat mendalam, tipikal-tipikal analitis. Nah, kemudian kita tanyakan juga kepada diri kita, apakah kita ini orangnya kreatif? Nah, kalau kreatif itu kan ada hubungannya dengan inovatif ya. Nah, kita harus cek dulu, tanyakan kepada diri kita sendiri. Lalu sesuaikan dengan isi tulisan seperti itu. Nah, yang kemudian yang kedua ya, bagaimana cara menemukan gaya menulis kita. Yang kedua itu kita perlu bereksperimen dengan berbagai gaya. Coba kita itu menulis dalam berbagai gaya ya. Ada gaya formal, kemudian tidak formal atau informal, kemudian kita mencoba cara menulis naratif. Naratif itu artinya kita menceritakan sesuai dengan alur cerita. Misalkan saya dari pagi tadi bangunnya jam 4:30, apa yang dikerjakan, sholat subuh, kemudian mandi. Nah, itu diceritakan secara naratif. Nah, kemudian ada juga yang tipikal-tipikal yang persuasif ya. Persuasif ini ibarat kata kayak menganjurkan, mengarahkan calon pembaca untuk mengikuti apa yang kita tulis, apa yang kita arahkan. Ada juga tipikal-tipikal penulis itu yang kayak puitis. Jadi ada majas-majas metafora, melebih-lebihkan, hiperbola, metafora, kemudian personifikasi, macam-macam tuh. Jadi penulis itu genrenya macam-macam. Ada gaya-gayanya juga berbeda-beda gitu. Kemudian langkah kedua tadi itu yaitu bereksperimen dengan berbagai gaya. Ada satu lagi caranya, yaitu kita perlu menulis ulang cerita atau ide yang sama dengan gaya yang berbeda untuk melihat mana yang paling cocok. Ya, namanya menulis itu kan memang perlu latihan ya, dan menurut kita yang cocok itu paling enak yang mana. Biasanya kita harus presentasikan tuh dari sekian banyak tulisan itu yang mana yang paling banyak genre humornya. Kalau 60% lebih humor, analitisnya 30%, kemudian persuasif bersifat puitisnya itu 10%. Ya, kita harus fokus kepada passion kita, yaitu naratif tadi itu yang 60% gitu. Kemudian yang tidak kalah penting itu adalah kita perlu membaca yang banyak. Terserah membaca buku, membaca majalah, koran, yang penting dibaca, kemudian dianalisis. Apa yang kita baca biasanya ada kecenderungan kita itu biasanya suka buku ini, ada yang suka buku novel. Dari sekian banyak beberapa bulan kita selalu cenderung untuk beli buku itu atau selalu membaca buku itu, atau di feed Instagram selalu kita cek. Nah, itu ada kecenderungan. Nah, itu akan mempengaruhi kita biasanya. Dan kita perlu menganalisis tuh tulisan-tulisan dari mereka. Biasanya hal tersebut akan berpengaruh terhadap perkembangan tulisan kita, begitu. Kemudian langkah keempat adalah menulis secara rutin. Dalam buku Habits ya, kebiasaan, biasanya kalau orang rutin menulis selama 30 hari ya,
Pasti dong ada istirahatnya juga, tapi yang jelas rutin 2 jam sehari, 2 jam sehari sampai 30 hari itu biasanya mereka bisa dikatakan sudah terbiasa dalam 1 bulan. Nah itu ditulis atau diisi dengan kegiatan menulis secara rutin, karena semakin sering kita menulis maka semakin kita itu memahami ya gaya kita sendiri. Kemudian kalau perlu tulis juga tuh, buat jadwal menulis rutin, kalau perlu dibuat alarm di dalam handphone, kemudian eksplorasi berbagai topik begitu. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah jangan takut membuat kesalahan, karena yang perlu diketahui adalah proses menulisnya itu adalah proses belajar, dan gaya kita itu akan berkembang seiring waktu. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah kita perlu meminta umpan balik. Makanya tulisan-tulisan kita itu perlu disampaikan kepada tante, ibu, bapak, adik, minta umpan balik kepada mereka. Tapi bagi mereka yang yang suka membaca ya, jadi sodorkan aja kira-kira evaluasinya apa gitu. Itu sih yang perlu diketahui. Thank you.